kerja berawal dari situ. Dan mulailah pengalaman aku di dunia kerja. Nah, setelah itu selesailah kursusan aku di sana, main-mainnya sudah selesai juga, dan waktu itu di Riau ada kabut asap gitu sih, jadi aku susah buat pulang. Dan sebenarnya aku nggak pulang, tapi orang tua aku yang jemput ke Surabaya. Pada waktu itu mereka delay terus karena nggak ada pesawat yang langsung terbang gitu, jadi kayak yang kalau nggak salah orang tua aku tuh lewat Batam, dari Batam ke Surabaya kalau nggak salah ya waktu itu. Terus mereka jemput aku di Pare, terus dari sana kita ke aku ngajak orang tua ke Malang dulu sebelum pulang ke Jakarta. Waktu itu mereka habis jemput aku ke Surabaya, mereka antar aku ke Jakarta karena keinginan aku mau cari kerja di Jakarta, dan mereka ngantarin aku ke Jakarta. Terus aku cari lowongan kerja berawal dari situ, dan mulailah pengalaman aku di dunia kerja. Nah, jangan bosan dulu ya dengerin cerita aku. So, sampailah di Jakarta, 2 hari di Jakarta, kemudian orang tua aku pulang ke Riau, dan aku belum pulang. Aku nggak mau pulang dulu karena aku mau coba cari lowongan kerja dulu nih di Jakarta, mau coba-coba jadi mau coba-coba tes di pramugari gitu. Jadi kayak yang ya udah, setelah orang tua pulang, aku kayak mencoba untuk melamar kerja. Waktu itu aku pengennya Garuda, nggak mau mencoba di maskapai lain selain Garuda waktu itu, karena setiap orang pasti punya punya keinginan tersendiri gitu. So we feel free dimanapun kita inginkan gitu. Nah, pada waktu itu aku maunya Garuda gitu. Aku tes Garuda nih, aku cari lowongan di mananya. Aku pernah waktu itu pergi ke GITC yang di GITC di mana sih tuh? GITC, pokoknya di GITC. Aku naik angkot, waktu itu aku naik Kopaja 95, terus tuh nanya-nanya di mana sih GITC Pak gitu, kayak yang oh Neng nanti naik angkot lagi, angkot kode ini gitu. Kayak itu aku sendiri karena teman-teman udah pada dapat kerja kan, aku yang terakhir ke Jakarta gitu. Wah, sampai aku di sana di GITC, katanya itu tuh padahal aku udah persiapkan semuanya, performance, pakaian, berkas-berkas udah aku siapkan, mental juga aku siapkan, tapi ternyata katanya, Neng bukan di sini Neng, katanya gitu. Kayak yang hari ini tuh tesnya di yang dekat M1 itu loh, yang arah bandara. Nah, di situ katanya. Apa ya itu? Lupa, pokoknya di situ pasti tahulah kalian ya yang pernah tes juga. Di situ pergilah aku ke sana, naik Kopaja lagi, balik lagi, setelah itu naik Gojek. Waktu itu udah ada Gojek belum ya? Belum kenal Gojek waktu itu. Waktu itu naik ojek sih, kayak pergi ke sana, dan itu tuh rame banget, parah rame banget. Dan aku dapat nomor antrian kalau nggak salah 1035. Jadi dari siang aku antri sampai maghrib baru selesai. Bayangkan. Dan pada akhirnya aku tidak lolos. Tes pertama di Garuda aku nggak lolos di performa, karena waktu itu kalau nggak salah aku masih ada jerawat gitu loh, belum tahu juga perawatan segala macam. Nah, setelah itu kayak yang ya udahlah, aku nganggur aja dulu gitu loh. Aku nganggur tuh beberapa bulan nganggur, dikirimin uang sama orang tua, dikirimin habis segala macam. Gila sih, aku merasa kayak yang anak yang paling nyusahin sih mungkin gitulah, anak yang paling ngabisin biaya gitu loh. Kayak di Jakarta tuh nggak kerja selama berbulan-bulan, nggak berbulan banget sih, kayak yang 3 bulanan kayaknya ada aku nggak kerja gitu. Setelah itu aku mencoba melamar di mana ya pertama kali. Oh iya, pertama kali ada temen ngusulin,
Zah coba deh kerja di sini, ada lagi buka lowongan. Terus aku persiapkan lamaran aku pakai bahasa Inggris. Waktu itu aku bikin sendiri, aku karang sendiri gitu. Terus aku print segala macam. Oke, interview nih gitu. Interview itu tuh waktu itu di Swiss Bell Hotel, itu sebagai waitress di ininya loh, di tempat makannya itu, di restorannya itu gitu. Jadi ya udahlah, aku mikirnya gini, ya udahlah yang penting kerja dulu gitu, cari pengalaman gitu. Terus interviewnya benar-benar bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Ya udah, karena aku ngerasa kayak basic aku bahasa Inggris oke nih gitu, jadi aku santai aja gitu loh. Terus aku interview, lolos. Besoknya katanya masuk kerja pakai baju hitam putih. Itu pertama kali aku kerja, tapi sampai saat ini aku nggak pernah cerita sama orang tua aku pengalaman kerja aku di mana aja gitu. Jadi kayak oke, kerja pertama, hari pertama disuruh lap-lap piring yang gede gitu, yang berat. Terus tuh sendok yang tebel, yang mewah banget itu ya, yang namanya di hotel kali ya. Jadi kayak yang piring banyak banget, terus tuh berat banget ya. Bukannya gimana-gimana, tapi pada saat itu aku belum pernah punya pengalaman kerja, belum pernah punya mental. Jadi kayaknya mentalnya tuh masih mental kerupuk banget, pengalaman kerjanya masih belum ada. Jadi sambil ngelap piring, terus dipanggil sama kakak seniornya, Za udah selesai belum gitu. Jadi sambil ngelap piring kayak yang udah kak gitu, kayak benar-benar nangis banget gitu loh. Padahal kayak yang ngelap piring doang gitu, kayak yang berasa capek. Terus tuh gue di rumah nggak pernah kayak gini segala macam gitu loh. Maksudnya disuruh ini suruh itu gitu. Dia kayak yang lebay banget sih, cuman kayak yang emang gitu, nangis sambil lap piring, nangis gitu. Terus tuh sampai kayak nangis sampai gitu. Dan pada akhirnya besok aku izin sakit sama atasan, Pak besok aja nggak masuk karena sakit gitu. Hari ketiganya resign, nggak mau kerja lagi. Jadi cuma 1 hari doang masuk ke situ. Itu pengalaman kerja pertama kali. Nah, pengalaman kedua aku itu waktu itu ada pembukaan di perusahaan Sriwijaya Air. Nah, waktu itu kan lagi banyak banget buka lowongan gitu, dan antrinya juga banyak banget. Mungkin ribuan juga sih, ribuan mungkin agak bohong ya. Cuman 500 orang ke atas pasti ada itu di lapangan yang di M1. Tahu, kalau kalian tahu di M1 kantornya Sriwijaya. Nah, di situ aku waktu itu lamar kerja di sana sama teman aku, kalau nggak salah berlima ya. Kita berlima barengan perginya. Terus ukur tinggi berat. Di situ juga banyak yang gagal. Terus tuh kita lanjut perform. Terus perkenalan gitu. Terus hari itu aku lolos, sampai psikotes, sampai segala macam. Beberapa hari ke depannya alhamdulillah aku lolos. Dari kita berlima waktu itu, teman-teman aku nggak ada yang lolos, aku doang yang lolos. Jadi pas training aku punya teman baru. Jadi kayak sampai kita kerja, tapi waktu itu teman barunya ada yang berasal dari Pekanbaru juga. Jadi kayak yang ada temen nih, nggak apa-apa gitu. Karena aku juga kayak dari manapun, yang penting itu orang baru, teman baru, it's okay for me gitu. Karena aku tipe orang yang gampang berbaur sih, suka berteman gitu. Dan kita training selama berapa ya, 2 minggu nggak ya, kalau nggak salah gitu, sekelas gitu. Kita ada satu kelas, satu batch gitu, dan sekarang masih ingat sih batch-batchnya. Jadi udah banyak pada keluar juga. Nah, dunia kerja yang kedua ini kan di dunia penerbangan ya, jadi kayak yang masuk kerja nih, udah masuk kerja, jam kerjanya itu udah kayak kadang, pokoknya waktu itu schedule-nya ada 5 hari masuk, 2 hari libur, sama 4 hari masuk, 1 hari libur kalau nggak salah waktu itu gitu. Jadi ada masuk subuh pagi, maksudnya itu jam 4 apa jam 5 kalau nggak salah.
Terus tuh masuk malam dari jam 8 sampai jam 5, ya kayak gitu. 8, ya kurang lebih kayak gitu ya, udah lupa. Terus masuk siang jam 11 sampai jam 9 atau jam 8 gitu. Pokoknya ada 3 shift gitu. Dan di situ aku pertama enjoy banget nih. Tapi takut-takut gitu. Aku ditaruh di gate waktu itu, di bagian gate frontliner. Kayak kakak-kakak seniornya ada yang serem, ada yang baik banget. Biasa ya, belum ada pengalaman, belum punya mental. Jadi pernah waktu itu, pengalaman banget ini, pernah waktu itu aku tuh udah melakukan yang terbaik gitu loh. Aku merasanya kayak yang udah kerja baik banget, udah ngarahin, karena emang aku suka di dunia jasa ya, kayak yang suka melayani gitu, kayak yang ada penumpang yang butuh sesuatu or segala macam, itu pasti aku bantuin sampai ke akar-akarnya gitu loh, karena ada kepuasan tersendiri dalam diri aku kalau aku udah bantuin penumpang gitu. Jadi waktu itu kakaknya ada bilang, perempuan, kayak, Aza kamu gak kerja ya, Aza kayak gini segala macam ya. Aku sampai, dia bilang itu di depan orang banyak, dan ada abang-abangnya juga yang kadang dia ngajarin aku announcer gitu. Aku masih ingat banget. Jadi abang itu yang ngelihat aku banget gitu, kayak yang Aza kerja kok gitu. Tapi kenapa dia masih marah-marah gitu, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Jadi pas kakak itu marah, aku nangis dong, cuman bisa nangis. Tapi nangisnya tuh kayak yang tegar gitu loh, berusaha untuk nggak nangis gitu. Terus tuh abangnya tuh langsung kayak ngeh gitu, kayak yang, Aza yuk ikut abang yuk gitu, ikut abang ke pesawat yuk, kita manifest gitu. Tahu lah ya manifest, ke pesawat, manifest kita gitu. Terus diajak abangnya melalui gate segala gate berapa gitu, pokoknya itu malam. Terus sambil di belakang abangnya sambil nangis gitu. Terus abangnya, udah abang tahu kok, katanya, abang tahu kok, kamu nggak salah kok, katanya, dia aja yang lebay gitu segala macam gitu. Tahu nggak Zar, katanya, lihat kejadian kamu itu tadi, katanya, abang berpikir kayak nggak seharusnya senior itu memperlakukan junior seenaknya gitu. Nggak seharusnya kita itu merasa senior banget gitu. Abang juga pernah kok di posisi itu, katanya, pernah marahin junior segala macam, tapi karena ngelihat aja kayak gini, kayak oh ternyata nggak seharusnya begitu gitu. Jadi di situ ngerasa kayak nggak enak ya kerja gitu. Jadi kayak nelpon abang di rumah, kadang kan pulang kerja, kadang sambil mau kerja, gimana kerjaan. Pas waktu itu aku masih ngadu nih, kayak yang nggak enak, capek segala macam, ngeluh lah segala macam, parah, ngeluh banget gitu. Jadi waktu itu aku di Jakarta, awalnya sih aku kos sendiri, terus ada temen yang minta barengan kosan, ya lumayan lah kan, bareng kosan biar biaya kosannya juga murah gitu waktu itu. Jadi pada akhirnya aku kos sama teman aku, namanya, aku bilang aja ya, Sophie, kita masih berteman baik. Sophie, namanya Sophie. Terus pas di Sriwijaya, aku nggak tahu anaknya tuh kayak yang simple, malas yang ribet gitu loh. Ya udah sih, pakai selagi bisa disimpelin, why not gitu. Jadi kayak kerja gitu. Masih belum punya pengalaman, masih belum punya mental, jadi apa-apa tuh mau simple gitu. Kadang baju kerja itu malas buat disetrika ulang gitu, karena aku laundry ya waktu itu. Kadang laundry, kadang nyuci sendiri gitu. Kadang malas untuk disetrika ulang. Nah, teman aku ini kebetulan dia orangnya perfeksionis dan rapi banget gitu loh. Tapi dia dewasa. Enaknya dia dewasa, jadi kayak yang care banget sama aku gitu. Kayak, ya udah Za, katanya, kamu masuk apa? Masuk pagi shop gitu. Kayak yang, ya udah sini gua gosokin baju lu, katanya. Enggak usah, gue pakai ini aja, nggak apa-apa, masih rapi kok. Aku bilang kayak gitu. Udah sini gue setrikain, katanya. Jadi dia baik banget, mau sampai nyetrika baju aku gitu segala macam. Kok baik banget sih gitu. Karena aku bener-bener nggak mau repot, karena aku maunya istirahat sebelum kerja gitu. Segitunya aku dulu ya gitu, kayak yang. Tapi
Allah tuh baik banget, aku merasa Allah tuh baik banget sama aku orangnya begitu, tapi selalu dipertemukan sama orang-orang yang luar biasa baik gitu loh. Bukan cuman baik tapi tulus gitu. Beda loh orang baik tapi nggak tulus gitu. Orang baik dan tulus itu benar-benar dia ngelakuin itu tanpa ngelihat harus ada balasan dari aku gitu loh. Karena dia tahu sendiri aku gimana orangnya gitu. Dari Jawa Timur, dari Jakarta, di Jakarta juga ketemu sama orang kayak gitu. Awal di Jakarta gitu, kayak yang pulang-pulang tuh kadang nangis gitu kan, capek gitu. Terus pada akhirnya 3 bulan berjalan, berapa bulan ya aku di Sriwijaya, aku lupa. Kalau nggak salah 3 bulan berjalan deh. 3 bulan, terus aku nelpon sama abang aku kan percaya banget sama abang aku, kayak yang apapun yang dia bilang ya udah oke gitu. Ya udahlah, berarti nggak apa-apa nih gitu. Pada waktu itu abangku bilangnya udah, kalau capek keluar aja nggak apa-apa katanya. Nah, kata-kata itu yang aku pegang. Kalau capek keluar aja nggak apa-apa. Oke. Nggak lama setelah itu aku resign. Aku resign karena aku capek banget. Karena aku juga udah dapat persetujuan dari abang aku gitu. Jadi setelah dari sana aku pulang kampung. Nggak pulang kampung, belum. Abis dari Sriwijaya aku lamar ke Garuda. Garuda waktu itu buka lowongan. Singkat cerita aja ya, waktu itu aku lamar di Garuda, masukin lamaran, psikotes, interview, habis itu ditelepon buat datang ke Terminal 2D kalau nggak salah ya. Malam-malam tuh dipanggil, Azza di mana gitu. Ini. Kamu bisa nggak datang sekarang bawa segala macam data-data ini itu gitu. Aku datang dong. Pas waktu itu langsung datang dan katanya besok boleh langsung training gitu. Nah, training di Garuda, dan sama aku masih ditaruh di gate juga, frontliner di gate gitu. Jadi di Sriwijaya, di Garuda aku pegangnya di gate. Pada waktu itu di Garuda pas pertama kali pembukaan Terminal 3. Jadi masih baru banget Terminal 3, aku di sana dulu. Jadi waktu Terminal 3 masih banjir, masih viral banget. Sampai bapakku kalau nelpon, kamu di Terminal 3 ya? Kayak yang gimana, bagus nggak, segala macam, itu di berita banjir, itu segala macam gitu, kayak yang karena Terminal 3 baru banget. Terus aku juga dulu mau keluar aja, habis kerja mau keluar aja, jalan keluar mana ya gitu, saking gedenya kan ya, awal-awal dulu ngerasa kayak wah Terminal 3 nih gila, gede banget, capek banget segala macam gitu. Nah setelah dari Garuda, nggak lama kok di Garuda, sama dengan kasus yang sama, capek gitu. Padahal di Garuda itu schedule-nya 4-2 loh gitu, 4 hari masuk, 2 hari libur, udah enak gitu. Karena aku bener-bener nyari pekerjaan yang banyak liburnya dan santuy gitu. Jadi Garuda udah lumayan bagus schedule-nya dari Sriwijaya yang pernah aku kerja gitu, kayak yang udah dapat nih. Terus nggak lama kemudian, beberapa bulan berjalan, aku keluar. Sampai teman-teman aku bilang kayak, Azza, kau tuh kenapa sih, kayak yang aku udah lama banget pengen kerja di sana, di sini segala macam, tapi belum dapet gitu loh. Kau setelah dapet kerja di Garuda lo udah enak banget, kenapa keluar? Katanya nggak bersyukur banget sih, gitu-gitulah. Pokoknya aku tuh dibilangin, dikatain sama teman-teman aku kayak gitu loh. Yang mereka bilang sih benar juga gitu, karena alhamdulillah setiap kali aku ngelamar kerja diterima terus gitu, alhamdulillahnya. Cuman bukannya aku nggak bersyukur, bukan, tapi karena aku kayak aku nggak nyaman, gimana dong, aku capek ngejalaninnya gitu loh, karena memang belum punya pengalaman kerja, jadi capek gitu. So next, kayak udah capek nih di bandara gitu, karena emang awalnya tuh emang mau jadi pramugari kan, jadi kayak yang belum diterima jadi pramugari. Waktu itu pernah ngelamar di Garuda, mungkin karena nggak direstui 100% kali ya sama orang tua, aku ngerasanya gitu. Jadi ya udahlah, aku stop dulu ngelamar pramugarinya, aku kerja jadi staff aja gitu. Cuman ternyata aku nggak enjoy. Akhirnya aku putusin untuk ya udahlah, udah dulu deh gitu, nggak mau di bandara lagi deh gitu, capek. Dan aku putusin untuk pergi kerja, cari kerja di Jakarta Pusat waktu itu. Aku cari kerja berdua sama temen aku, namanya Wati Perhana. Kamu masih ingat nggak pengalaman kita 3 bulan?
Nah, waktu itu kita kerja jadi marketing di suatu perusahaan trading. Trading ini tuh kayak sangat-sangat menarik ya. Trading waktu itu pakai aplikasi MetaTrader 4. Jadi kita transaksi trading di sana. Waktu itu aku ngambilnya gold. Gold itu lebih, menurut aku lebih menantang, dan lebih banyak aja gitu. Sekali trading kayak 1 juta gitu, 1 poin 1 juta, 1 poin 1 juta gitu. Jadi kayak yang aku ngambilnya fokusnya waktu itu di gold ya. Dan kalau teman aku waktu itu ngambilnya di forex. Forex itu mata uang. Nah, kita bolak-balik tuh, Tangerang, Jakarta, naik Kopaja, habis itu naik busway. Wallah itu tuh capek banget, tapi seru gitu loh, kerjanya santai. Walaupun gajinya ya tergantung, kalau kita dapat apa ya, kalau kita dapat pemasukan, bukan pemasukan, kalau kita dapat pelanggan yang mau masuk, itu kita dapat keuntungan gitu. Nah, intinya jadi marketing di situ, kita difasilitasi mobil untuk kemana aja, kita difasilitasi apalagi ya, itu aja sih, difasilitasi mobil doang buat kemana-mana. Terus kerjanya santai gitu loh, jadi nggak kayak harus ini segala macam. No, marketing 3 bulan di sana, kayak yang capek juga ya. Tangerang, Jakarta setiap hari gitu, bolak-balik. Perginya pagi jam 6 karena biar nggak telat, karena masuknya jam 9 kan absennya. Perginya pagi jam 6-an udah berangkat, terus tuh pulang nanti malam jam 9 baru nyampe ke kosan di Rawabokor gitu. Tahu kan? Saya warga Rawabokor. Terus setelah itu aku bilang kayak sama teman aku, si Kak Wati, "Coy, capek coy. Gimana ya tiap hari kita kayak gini, tapi gajinya nggak memuaskan gitu." Karena kita tuh nggak fokus gitu loh, kayak yang pengennya kerja, pengen yang enjoy gitu, gimana mau menghasilkan yang fokus gitu loh, happy gitu. Kayak oke, kita harus stop di sini gitu. Jadi kita resign berdua, aku pulang lagi ke kampung, terus dapat telepon. Aku dapat telepon dari bapak yang bekerja di kantor kita tersebut waktu itu gitu. Bapak itu bilang, "Aza lagi di mana?" "Aza lagi di kampung, Pak," gitu. "Aza mau kerja nggak?" katanya. "Bapak lagi kerja di Meikarta nih," katanya. "Bapak jadi ketua timnya," katanya. "Kalau mau Aza ajak temen-temennya," katanya. "Bapak lagi mau bikin tim," gitu. Nah, ditawarin tuh kayak gitu sama bapak itu. Terus karena bapak itu nyari orang juga kan, jadi aku kontak teman-teman aku yang nganggur. Ada waktu itu 1, 2, 3, 4 orang aku ajak. 4 orang aku ajak waktu itu kan teman aku. Dan karena berhubungan aku masih di kampung, dan aku suruh mereka yang ketemu bapaknya. Jadi katanya mereka ketemu bapaknya di hotel buat interview. Nah, setelah interview mereka diterima. Setelah itu Aza udah diterima nih teman-temannya, katanya. "Aza jadi nggak gabung?" katanya. "Jadi, Pak, tapi ini positif kan, Pak?" gitu. "Soalnya Aza dari kampung, Pak," gitu. Jadi kayak yang kalau nggak pasti-pasti banget Aza nggak mau berangkat gitu. "Pasti kok," katanya. "Nanti Aza ikut interview aja lagi," gitu. Terus pada akhirnya aku dari Riau langsung ke Jakarta. Setelah itu interview sama bapaknya dan diterima. Nah, ini lebih capek lagi. Why? Tangerang, Bekasi. Nah, jadi ini lebih parah lagi karena PP itu dari Tangerang, Bekasi gitu. Karena di Bekasi itu kita presentasinya selalu di situ, di Amagrosa Grande, Bekasi. Jadi kayak aku tuh tetap mau stay di Tangerang karena basicnya emang udah di bandara, jadi udah nyaman tinggal di situ. Karena nggak jauh dari bandara, jadi ya udah dimanapun aku kerja tetap aku tinggalnya di situ gitu waktu itu. Jadi kayak kadang Tangerang, Bekasi, terus juga kadang kita ada ngelihat lokasi Bekasi, Cikarang gitu, karena Meikarta kan terletaknya di Cikarang gitu. So
ya udah 3 bulanan sih di situ, 3 bulanan di situ, dan hasilnya juga memuaskan, kerjanya juga memuaskan. Tapi karena bapak ketua grup aku waktu itu dia sakit dan resign, dan kita juga ikutan resign gitu. Oke, dari situ kayak aku mencoba untuk kerja, cari kerja lagi, kayak dikasih tahu sama teman. Pernah aku kerja jadi waitress juga gitu. Jadi apa namanya ya, waitress kan ya, di restoran ya, di tempat makan restoran gitu kan ya, dekat bandara. Nah di situ namanya waitress, kerjanya juga kayak sama kayak pengalaman pertama aku. Bedanya ini di hotel kan yang waktu itu, terus tuh kerjanya juga sama kurang lebih, cuman kan aku sudah ada pengalaman sebelumnya gitu, kayak bersihin meja, lap piring gitu loh, segala macam. Jadi punya teman baru juga di sana. Dan selama di sana juga mentalnya masih belum terlalu ada sih, karena kalau ini itu aku udah punya temen kosan baru gitu, namanya Mei. Sebut ya Beb nama kamu di sini, nggak apa-apa karena kita pernah tinggal bareng. Jadi kayak sama dia gitu. Tapi aku tuh selalu dipertemukan sama orang yang bisa kayak aku ambil pelajaran dari dia gitu, kayak yang apa ya, sama orang yang rajin-rajin deh gitu, kayak yang dia nih sama kayak teman aku Sophie yang sebelumnya gitu. Di tiap kali aku pulang kerja itu aku ngerasa capek banget karena selalu berdiri ya, keseringannya berdiri gitu, jadi capek banget gitu merasanya. Kayak dan tiap kali pulang itu kadang pesan gojeknya lama nyampe gitu, padahal udah capek gitu. Di situ juga sampai kosan nangis gitu, dikit-dikit nangis gitu, sebegitunya mental aku tuh mental kerupuk banget gitu, apa-apa nangis, cengeng banget. Terus dia kalau pulang dia absek di bandara Soekarno-Hatta, jadi kayak Beb kamu kenapa, katanya capek Beb gini berdiri terus. Ya Allah Beb aku 12 jam loh Beb berdiri juga, katanya. Ya udah nggak apa-apa katanya, biasa itu katanya, padahal kerja dia 12 jam loh, dan itu tuh rata-rata berdiri gitu loh. Dan kerja aku 8 jam doang gitu loh. Tapi karena dia lebih strong ya dari aku mungkin, jadi mereka biasa aja gitu. Dan tiap kali pulang itu pokoknya ngadu, nangis segala macam. Nangisnya tuh hanya karena hal sepele, kadang gojeknya lama datang, terus capek nunggu gojek, terus capek kerjanya gitu. Pada akhirnya 3 bulan juga aku di sana, terus aku mutusin untuk resign gitu loh. Jadi nggak ada kerja yang aku tuh tetap lama gitu, nggak ada. Karena aku pengen kerjanya itu, aku pikirnya gini, aku pengen kerja tapi aku juga pengen nikmatin hidup aku gitu. Nah kerja di situ tuh gajinya enak gitu kan, cuman nggak enaknya kerjanya tuh kayak kerja lembur bagai kuda banget. Why? Karena 6 hari kerja, 1 hari libur, jadi kan nggak ada waktu banget buat happy, buat main gitu. Aku mikirnya waktu itu gitu. Nah aku tuh kayak berdoa, ya Allah pengen dong aku tuh kerjanya santai terus liburnya banyak gitu. Nah waktu itu setelah dari situ aku diajak ngelamar kerja sama Bang X, dia udah kerja di Garuda, tapi dia lagi mau nyari-nyari juga yang lebih baik gitu. Sama teman aku namanya Willos. Aku bilang ya Beb nama kamu di sini, namanya Willy. Jadi waktu itu kita bertiga masukin lamaran di perusahaan di bawah naungan AP2. Jadi waktu itu kita nyari-nyari, kita waktu itu ngelamar di TIS, terus tuh lamaran kita ditolak mentah-mentah, katanya nggak lagi buka lowongan. Aduh kita sedih banget waktu itu. Ya udah oke gitu, kita tidak menyerah, kita masih mencari lagi gitu. Pada akhirnya kita masukin lamaran di PT, di satu PT gitu, terus kita dipanggil dan kita diterima. Nah waktu itu kan aku ngambilnya sama divisi apa sih namanya itu, pokoknya kerjanya tuh sama gitu.
Nah pokoknya itu waktu itu aku pengen kerjanya tuh bareng mereka gitu loh. Misalnya mereka ngambil A, aku bakal ngambil A gitu. Misalnya waktu itu kan ada dua pembagian. Misalnya kamu di sini gitu. Nah pada waktu itu kayak Aza di sini dan mereka dua di sini. Kayak wah terpisah nih terpisah nih sama mereka, padahal kan aku nggak punya temen nih di sini gitu. Nggak masalah temennya juga sih, karena males aja gitu, kayak yang ya nanti kerjanya gimana nih gitu. Aku sukanya kerjanya yang ini gitu. Kebetulan yang kerja yang aku suka itu pengen sama mereka gitu. Mereka ditaruh di situ tapi aku taruhnya beda gitu. Pada akhirnya kayak yang aku cerita sama Abang X. Bang X itu teman dekat aku banget sih, teman dekat, sama kita dulu satu pendidikan juga di Pekanbaru. Bang, udah kayak saudara gitu. Bang, Aza diterimanya di sini. Kayak udahlah Aza nggak jadi ngambil aja gitu kayak. Dia bilang gitu. Dia dewasa banget sih orangnya, kayak yang katanya gitu. Dia orang Jawa. Nggak apa-apa, katanya nanti juga kita ketemu kok di sana, satu bandara juga, katanya kamu ambil aja dulu ini, katanya. Aku belum tahu nih mau ngambil apa enggak, katanya, soalnya kayaknya masih betah di Garuda, katanya lah. Terus kayak kenapa Bang kemarin mau ngelamar di sini gitu, kalau emang bener-bener nggak niat, kan udah diterima kita bertiga gitu. Ada si Wilos ini sama si Bang X ini udah diterima juga, kita bertiga diterima gitu, cuman beda. Aku di CS-nya waktu itu. Nah, mereka tuh di satunya gitu. Nah, pada akhirnya kayak yang mereka berdua pada akhirnya nggak ngambil sama sekali. Aku doang nih, padahal ngamar bertiga, janji bertiga, kayak ya udah kita ambil gitu. Tapi mereka nggak ngambil sama sekali. Mereka memutuskan untuk kerja tetap di tempat kerja mereka yang lama, tapi aku yang ngambil. Oke, it's okay. Pengalaman baru, kerja baru lagi gitu. Pada akhirnya kayak yang ini nih, Skytrain, tahu kan ya, Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita kayak yang kerja ngisi suara gitu loh, kayak announcer, terus tuh jaga counter untuk informasi kayak customer service gitu. Jadi di sana aku dapat liburnya sesuai keinginan aku, kayak 2 hari kerja 2 hari libur gitu. Emang 12 jam kerja. Kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Cuman kalau malam ada istirahatnya gitu. Jadi kayak yang di sana aku punya teman-teman baru dan bener-bener aku enjoy banget di sana. Jadi aku tahan di sana selama kurang lebih 2 tahun sebelum ke Arab Saudi. The last kerjaan aku di Jakarta itu yang di AP2. PT apa ya dia itu, PT SAA gitu kalau nggak salah. Pokoknya di bawah naungan AP2 juga gitu. Jadi setelah di sana, nggak di sana aja, aku tuh selalu dipindah-pindah gitu loh. Aku tuh juga heran banget kok aku dipindah-pindah sih gitu, kayak capek tahu dipindah-pindah terus gitu. Nggak capek sih, cuman kayak yang udah nyaman di sini kok dipindah lagi sih gitu. Why gitu, kenapa harus aku yang dipindah gitu, dipindah-pindah gitu. Kayak yang udah setahun lebih nih CS apa sih namanya itu, CS customer service, pokoknya kerjanya announcer di Skytrain, terus tuh kadang jadi customer service di counter juga gitu. Jadi kayak it's okay gitu, dan aku enjoy banget gitu di sana gitu. Terus setahun lebih di sana aku dipindah unit aku dipindah, dan aku ditaruh di Terminal 2. Di terminalnya banget. Waktu itu kan aku nggak di terminal, tapi di shelter sama di Skytrain-nya gitu. Jadi sekarang aku ditaruh di Terminal 2. Jadi setelah di Terminal 2 udah nyaman nih, udah berbaur sama orang Terminal 2 gitu. Beberapa bulan kemudian aku dipindah di Terminal 3. Dan penyesuaian lagi gitu loh. Loh kok gini ya gitu, Terminal 3. Oke. It's okay, mau gimana lagi. Di Terminal 3 berjalan beberapa bulan ya di Terminal 3. Dan akhirnya aku ikut melamar kerja di sini, di Arab Saudi gitu. Jadi itu tadi pekerjaan aku selama di Jakarta.
bolak-balik dan keluar masuk bandara juga. Dan pekerjaan paling lama aku di customer service yang di AP2 tadi, Angkasa Pura II, yang dibawa pimpinan PT SAA. Nah, di situ kurang lebih 2 tahun. Dan setelah dari sana, itulah pekerjaan terakhir aku di Jakarta gitu. Jadi menurut aku jangan pernah takut untuk resign di kerjaan kalian, karena yang paling penting itu adalah kenyamanan. Dan kayak kita deserve loh gitu, kayak kita deserve yang terbaik gitu. Menurut kita pasti tahu yang terbaik buat kita yang mana gitu. Mungkin pekerjaan kita saat ini baik, tapi kan diri kita yang lebih tahu mana pekerjaan yang lebih baik buat kita gitu. Sebenarnya semua pekerjaan baik, cuman maksudnya menyocokkan pekerjaan kita dengan hobi kita itu kan lebih enak untuk dijalaninya, lebih enak untuk dinikmati gitu. Jadi jangan pernah takut untuk selalu resign kalau kita bisa mendapatkan yang kita inginkan gitu. So kita lanjut untuk perjalanan dari Jakarta ke Arab Saudi. Oke, di video selanjutnya. Bye bye. Aku mau cerita perjalanan aku dari Jakarta ke Arab Saudi.